1010 50 6715 dari kelas 07 SMJE 019. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Analisis Manajemen Dana Bank Perusahaan Dagang Retail PT Mitra Adi Perkasa Tbk periode tahun 2023 sampai 2024. Di sini yang pertama ada latar belakang. Manajemen dana bank merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan perusahaan dagang, terutama pada perusahaan dengan tingkat transaksi yang tinggi dan jaringan operasional yang luas. Di sini PT Mitra Adi Perkasa merupakan salah satu perusahaan retail yang perdagangan terbesar di Indonesia yang mengelola berbagai merek internasional di sektor fashion, makanan, minuman, serta gaya hidup. Pada periode 2023 sampai 2024, PT Mitra Adi Perkasa Tbk ini menghadapi berbagai tantangan eksternal seperti perubahan pola konsumsi masyarakat, tekanan finansial, serta persaingan industri retail yang semakin ketat. Kondisi ini berdampak pada peningkatan kebutuhan modal kerja untuk mempertahankan operasional perusahaan. Dalam situasi tersebut, pengelolaan dana bank menjadi sangat krusial untuk menjaga likuiditas perusahaan agar tetap mampu menjalankan aktivitas bisnisnya secara berkelanjutan. Selain itu, laporan keuangan PT Mitra Adi Perkasa Tbk pada periode 2023 sampai 2024 ini menunjukkan adanya perubahan pada komposisi kas serta kewajiban jangka pendek yang berkaitan dengan aktivitas perbankan. Perubahan tersebut mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan manajemen dana bank yang dilakukan perusahaan dalam merespon kondisi ekonomi dan kebutuhan operasional. Jadi analisis ini memakai analisis vertikal. Dipilih sebagai metode analisis dalam penelitian ini karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan proporsi dana bank terhadap total aset perusahaan dalam dua periode yang berbeda. Lalu selanjutnya itu ada manajemen dana bank. Manajemen dana bank ini merupakan bagian dari manajemen keuangan perusahaan yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana yang bersumber dari serta disimpan pada lembaga perbankan. Lalu ada manajemen keuangan perusahaan dagang. Di sini manajemen keuangan perusahaan dagang merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan perusahaan yang digunakan untuk mendukung aktivitas perdagangan. Lalu poin selanjutnya itu ada manajemen dana bank dalam perusahaan dagang. Manajemen dana bank dalam perusahaan ini merupakan kegiatan pengelolaan dana yang berhubungan dengan lembaga perbankan guna mendukung kelancaran aktivitas perdagangan perusahaan. Lalu di bab 3 ini ada hasil analisisnya. Yang pertama itu gambaran umum PT Mitra Adi Perkasa. Itu ada PT ini merupakan salah satu perusahaan retail dan dagang terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak 23 Januari 1995 dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 10 November 2004. Mitra Adi Perkasa ini telah berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain utama di industri retail tanah air. Hingga periode terbarunya itu perusahaan ini bisa mengoperasikan lebih dari 3.200 gerai retail yang tersebar di berbagai kota di Indonesia serta beberapa lokasi regional di Asia Tenggara.
berbagai merek internasional dari perusahaan ini, ada Starbucks, Zara, Marks dan Spencer, Seribu, Skechers, Lego, Adidas, Mango, dan banyak yang lainnya. Lalu di sini ada analisis hutang PT Mitra Adi Perkasa. Yang pertama itu ada analisis hutang di PT Mitra Adi Perkasa ini di tahun 2023 itu. Yang pertama jenis liabilitasnya itu adalah liabilitas jangka pendek. Jumlahnya itu kurang lebih 18.249. Keterangannya kewajiban yang jatuh tempo kurang lebih 1 tahun. Yang kedua itu ada jenis liabilitas jangka panjang, kurang lebih itu 10.051.000. Jadi total liabilitas pada tahun 2023 ini ada kurang lebih 28.300.000. Itu total kewajiban perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada analisis hutang tahun 2024. Jadi di sini juga ada 2 jenis liabilitas. Yang pertama liabilitas jangka pendek itu kurang lebih 19.280 dan liabilitas jangka panjangnya kurang lebih 11.450. Jadi totalnya kurang lebih 30.730. Lalu ada perbandingan dari 2023 sampai 2024. Jadi di 2023 itu liabilitas jangka pendeknya 18.249. Lalu dia ada kenaikan di 2024 sebesar 1.031.000. Jadi perubahan di 2024-nya itu ada 19.280. Lalu di liabilitas jangka panjangnya itu di tahun 2023 ada 10.051.000 dan perubahannya sebesar 1.399.000. Jadi kenaikan di 2024-nya itu sebesar kurang lebih 11.450.000. Lalu total liabilitasnya ini di 2023 itu sebesar kurang lebih 28.300.000, sedangkan di 2024-nya 30.730.000. Jadi perubahannya itu dari 2023 ke 2024 itu 2.430.000. Lalu kesimpulannya, berdasarkan analisis hutang PT Mitra Adi Perkasa ini didominasi oleh liabilitas jangka pendek. Kondisi ini mencerminkan karakteristik utama perusahaan dagang dan retail yang memiliki intensitas transaksi tinggi serta ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek untuk mendukung aktivitas operasional seperti pembelian barang dagangan, pembayaran kepada pemasok, dan biaya operasional gerai. Peningkatan liabilitas jangka pendek pada tahun 2024 menunjukkan meningkatnya aktivitas usaha dan kebutuhan modal kerja perusahaan. Oke, jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.